Mbak Amalia, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Ini cukup banyak ya Mbak Amalia ya, ada sekitar Iya, Bu. berapa nih? Ada 43 orang. 43 orang ya, baik. Eh, baik Mbak Amalia dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bisa langsung ya Mbak Amalia ya Silahkan, untuk Bu. untuk menyampaikan paparan saya pada hari ini. Untuk materi sudah di-share Mbak Amalia? Untuk materi biasanya kita share setelah workshop, Bu, dengan Oke, sertifikat. Ya. ya, baik. Hmm. Baik, saya bisa share screen ya Mbak Amalia ya. Boleh, Bu. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini Alhamdulillah saya kira merupakan kesempatan yang bagus ya buat saya khususnya dan tentu eh, buat kita semua ya karena saya kira hari ini saya menjadi apa nih mungkin tamu ya Mbak ya tamu di antara Bapak Ibu sekalian yang ahli-ahli di dalam green ya atau di dalam sustainability. Nah sementara saya sebenarnya background saya adalah dari teknik industri. Nah tentu ini merupakan satu hal yang bagi saya juga cukup challenging ya dan tentu saya juga mengharapkan nanti ada diskus-diskus yang tentu juga akan memberikan apa ya eh, tambahan ya saya kira baik dari sisi method ya maupun mungkin nanti dari sisi implementasi mungkin nanti bisa kita diskusikan. Eh, Baik, jadi pada kesempatan hari ini, nah saya mengambil tema yaitu Improving Green Supply Chain Performance ya using Score 12 model ya. Mungkin ini kalau saya lihat dari peserta ini kan banyak juga dari universitas ya Mbak Amalia ya. Jadi ada yang dari universitas ya, ada yang dari BPKP ya, ada juga yang dari beberapa perusahaan. Nah, mungkin istilah skor 12 ini mungkin ada beberapa yang baru mendengar ya, tapi mungkin juga ada beberapa yang sudah cukup familiar. Nah, sehingga tentu pada pagi hari ini saya kira lebih ke intro ya, lebih ke introduction untuk mengenalkan tools ya, tools atau method bagaimana kita mengimprove ya green supply chain performance. Nah, mungkin yang pertama perkenalan nama saya Elisa Kusrini. Kemudian sorry ini saya dari S1 saya dari UGM Teknologi Industri Pertanian, kemudian S2 dari Teknik Industri ITB dan S3 saya juga dari Teknik Industri UGM. Nah, sehari-hari saya mengajar sebagai dosen jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, kemudian juga sebagai konsultan dan juga sebagai trainer. Kemudian ada beberapa sertifikasi ya, ini yang karena bidang saya adalah bidang Industrial Engineering dan Supply Chain. Nah, ini ada Certified Production Inventory Management, kemudian juga Certified Supply Chain Professional, kemudian juga Certified Supply Chain Operation Reference Professional. Nah, ini namanya SCORE ya. Jadi ini ada istilah ada SCORE P ya di sini ya. Kemudian juga Certified untuk Supply Chain Manager. Nah, kemudian saya juga menjadi master trainer ya beberapa international certification baik dari American Academy Project Management maupun dari PASAS ya, PASAS dari Singapura. Kemudian juga saya sebagai trainer juga untuk beberapa sertifikasi yang ada di BNSP. Kemudian bidang keahlian saya adalah industrial engineering ya, kemudian juga supply chain management, production planning, inventory control dan juga purchasing management. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada 5 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah intro ya, jadi green supply chain dan juga sustainable supply chain. Yang ini tentu karena ini adalah dalam apa grup ya, grup ICSP ya. Ini tentu Bapak Ibu sekalian ini sebagian besar adalah member ya dan juga praktisi di dalam sustainability. Nah, kemudian yang kedua ada bagaimana cara mengimprove green supply chain performance. Nah, ini menggunakan skor 12 sehingga sebagian besar nanti saya akan menyampaikan lebih ke intro ya, karena saya kira how to implement. Nah, ini mungkin Mbak Amalia kalau nanti ada Bapak Ibu yang
tertarik ya mungkin untuk lanjut gimana sih secara detail mengimplementasikan. Nah, mungkin kalau bisa juga di set ya mungkin untuk meeting selanjutnya mungkin begitu ya Mbak Amalia ya kalau memang Bapak Ibu tertarik bagaimana sih implement untuk skor 12. Kemudian juga how to implement skor 12. Jadi ada model namanya score track ya. Yang ini kalau kita lihat ya mungkin kalau di ini Bapak Ibu sekalian kan banyak yang dari akademisi ya. Saya kira paper-paper cukup banyak ya implement dan juga ada beberapa implementasi yang juga saya lakukan tapi lebih banyak memang pada SME ya pada industri kecil di Jogja begitu ya. Memang ada juga yang sedang juga saya kerjakan saat ini di PT MRT ya, tapi sedang on progress ya. Kemudian juga corporate solution ya, case study to implement score. Nah ini di akhir nanti saya juga akan menyampaikan beberapa contoh ya, contoh implementasi score dan keberhasilannya. Nah yang pertama ini sustainable business model dan environmental accounting. Nah ini tentu saya kira ini sama-sama kita pahami ya, ini merupakan concern bisnis ya yang semakin hari semakin lama ini menjadikan satu kewajiban ya, sehingga isu-isu dari environmental ya, dari lingkungan ya, kelestarian lingkungan dan juga ini menjadi global isu ya dengan berbagai macam isu-isu ya terkait dengan global warming ya, kemudian polusi air, udara dan sebagainya. Nah, demikian juga tuntutan dari customer, media, government, investor ya untuk mengimplementasikan green practice ya, jadi industri hijau, industri ramah ini juga merupakan tuntutan yang saya kira ini menjadikan perusahaan-perusahaan itu ya mau tidak mau harus concern, harus aware terhadap penerapan dari green supply chain atau saya sebut sebagai supply chain yang hijau atau yang ramah lingkungan. Nah ini mewajibkan ya perusahaan untuk mengambil inisiatif ya untuk membuat supply chain mereka lebih greener ya dan berpikir kembali cara perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan bisnisnya ya sehingga tentu tidak hanya secara tradisional tapi sudah mempertimbangkan ya lingkungan dan juga sosial di situ. Nah sehingga dalam konteks ini maka urgensi ya untuk melakukan atau menginisiasi green supply chain management. Ya, sehingga kenapa green supply chain management? Karena tentu pada saat kita mengimplementasikan green itu tidak hanya terjadi pada perusahaan saja ya. Tentu itu membawa imbas ya, membawa dampak, membawa efek juga pada supplier-supplier kita ya dan juga pada customer-customer kita. Ya, sehingga tentu istilah green supply chain management di mana di sini tentu green itu akan melibatkan ya semua aktor atau semua pelaku di dalam proses bisnis kita baik internal maupun eksternal. Baik, nah sehingga kemudian istilah green supply chain management ya ini adalah environmentally friendly supply chain management ya tujuannya adalah meminimasi dampak dari lingkungan dan ini tentu didefinisikan ya sebagai integrasi aspek environment yang tujuannya adalah tadi untuk menurunkan ya emisi karbon ya, kemudian menghemat energi ya, kemudian juga menurunkan berbagai polusi yang disebabkan oleh bisnis yang dilakukan oleh supply chain. Nah, dalam konsep ini maka green supply chain ini dengan cara mengintegrasikan aspek lingkungan atau aspek green ya ke dalam seluruh aspek bisnis kita ya, mulai dari desain ya, jadi produk desain ya, kemudian ke purchasing ya, kemudian ke production, ke warehousing ya, ke distribution ya, kemudian bahkan juga sampai nanti ke after sale ya, jadi after setelah produk itu selesai untuk digunakan. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa tentu green supply chain ini tidak hanya fokus pada vokal company ya, vokal artinya pada perusahaan di mana kita berada, tapi tentu ini juga tadi berimbas pada seluruh pelaku yang ada di dalam supply chain. Nah, mungkin sedikit ya di sini saya sampaikan definisi ya sehingga kita memiliki pemahaman yang sama. Ya, jadi yang pertama, what is supply chain dan supply chain management? Ya, supply chain tentu adalah network ya, jadi jaringan dari interrelated facility dan activity yang meng-create and deliver product and service to end customer. Nah, sehingga secara
konsep ya supply chain adalah jaringan dari hulu ke hilir ya, dari upstream sampai ke downstream ya, di dalam mendeliver produk dan jasa sampai ke tangan customer. Nah, kemudian supply chain management ya, di sini ada M-nya, jadi manajemen ya, bagaimana cara memanage ya, sehingga di sini total system approach ya, to manage keseluruhan aliran. Nah, di situ tentu aliran informasi, aliran material ya, aliran uang ya, tentu juga aliran risiko ya, aliran knowledge dan berbagai macam aliran di situ ya, tentu dari raw material supplier ya, melalui factory, warehouse sampai ke end customer. Nah, sehingga ini ada beberapa juga ya definisi supply chain. Saya kira ini sebagai tambahan ya pengetahuan kita ya, bahwa tentu tadi bahwa supply chain itu dari mulai hulu sampai ke hilir, dan kita memanage seluruh pergerakan ya. Tadi ada barang, kemudian jasa ya, kemudian uang ya, informasi ya, dari mulai hulu ke hilir dengan memanage supply demand ya, kemudian juga berbagai aktivitas sourcing material ya, desain produk, manufacturing, kemudian transportasi ya, bahkan sampai pada tangan customer. Nah, kemudian secara grafik ya, ini bisa kita gambarkan ya, supplier from supplier and consumers from consumers need to be considered because they generally have influence on performance of the overall supply chain ya, sehingga mulai dari manufaktur yang sering kita sebut sebagai vokal ya, atau fokus company ya, di mana kita berdiri di situ. Nah, tentu ini bergantung juga dari perusahaan kita, apakah kita sebagai manufacturer atau kita sebagai wholesaler ya, atau kita sebagai first tier misalnya. Nah, tentu di masing-masing pelaku itu selalu berhubungan dengan supplier mereka dan selalu berhubungan dengan customer mereka. Yang dalam konteks ini tentu supplier ya, dari manufacturer ke first tier, second tier, third tier ya. Kalau perusahaan-perusahaan moving consumer good ya, FMCG, tentu suppliernya atau supply chain-nya relatif panjang ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan alam, resources ya, mining, tambang dan sebagainya, nah tentu suppliernya lebih pendek ya. Biasanya adalah mereka B2B ya, bukan B2C. Baik, nah kemudian ada istilah green, ada istilah sustainability ya. Sebenarnya green adalah bagian dari sustainability dan kadang ini adalah interchangeable ya. Namun tentu dalam sustainability ada three bottom P ya, people, planet, dan profit. Nah, sehingga supply chain sustainability adalah bagaimana kita mengintegrasikan aspek-aspek sustainability ke dalam proses bisnis di dalam supply chain. Nah, sehingga supply chain sustainability is management of environmental, social, and economic impact. Ya, dan kemudian juga dorongan bagaimana tata kelola ya, tata kelola dan juga bagaimana cara ya perusahaan itu mengelola dari mulai hulu sampai ke hilir ya. Nah, sehingga saya kira ini merupakan pengertian ya, pengertian yang kita pahami secara bersama bagaimana sustainability, bagaimana environment itu merupakan bagian dari sustainability. Nah, kemudian saya akan masuk bagaimana model SCORE ya. Jadi bagaimana mengimprove ya green supply chain management performance yang menggunakan model SCORE 12. Nah, saya akan mengintroduce apa itu model SCORE, kemudian bagaimana cara menggunakan model SCORE, dan kemudian juga bagaimana kita memahami berbagai macam terminologi yang digunakan di dalam model ini. Nah, implementasi dari green supply chain itu tentu dilakukan ya dengan tadi mengintegrasikan aspek-aspek enviro ya ke dalam seluruh proses. Nah, kemudian salah satu model ya yang ini sudah cukup lama sebenarnya digunakan ya di berbagai industri adalah model SCORE. Nah, awalnya memang SCORE ya, namun di versi 11 itu kemudian diintegrate aspek environmental sehingga muncullah namanya green SCORE. Nah, green SCORE ini merupakan model yang digunakan untuk mengevaluasi ya kinerja supply chain, termasuk juga ini dipakai sebagai acuan dalam tata kelola supply chain, di mana di dalam green SCORE ini nanti melibatkan berbagai macam aspek ya. Jadi nanti ada aspek proses, ada aspek kinerja, ada aspek best practice ya, praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh banyak industri, dan juga aspek-aspek teknologi termasuk juga aspek people.
Jadi standar-standar dari kompetensi orang ya yang nanti akan melakukan proses. Nah, di situ sudah dibuat standarisasinya gitu ya. Dan ini digunakan untuk mensupport ya communication and collaboration between supply chain partner. Nah, score model ini merupakan framework yang sudah terbukti gitu ya untuk mendefinisikan skop dari supply chain ya, kemudian juga mengukur kinerja supply chain dan juga menyediakan excellent foundation. Jadi dasar-dasar yang excellent ya di dalam melibatkan atau pertimbangan-pertimbangan environmental di dalam supply chain kita. Nah, green supply chain ini merupakan development dari skor ya, model di mana aspek lingkungan itu dimasukkan ke dalamnya. Nah, tentu di dalam model ini, jadi skor 12 ini termasuk dalam kategori proses based framework atau proses based model. Jadi model yang berbasis proses. Sehingga memang model ini akan sangat detail untuk mengidentifikasikan proses-proses yang ada di dalam supply chain dan kemudian mengidentifikasikan metrik-metrik yang terlibat di dalam proses tersebut. Nah, saya kenalkan terlebih dahulu, jadi apa itu skor ya. Nah ini tentu kita juga bisa melihat dalam web ya, di akhir saya sampaikan linknya ya, di situ ada linknya. Jadi supply chain operation reference model atau disingkat ya menjadi skor. Ini di-develop oleh Supply Chain Council ya di tahun 1996. Ini merupakan organisasi yang sifatnya itu independen atau non-profit ya. Di baliknya itu adalah memang konsultan-konsultan ya, ada PRTM, ada KPMG ya, ada PricewaterhouseCoopers dan lain-lain. Nah, kemudian awalnya memang 69 ya voluntary, tapi sekarang lebih dari 1000 members ya. Di akhir kalau kita lihat di webnya juga sangat banyak saya kira ya perusahaan-perusahaan ternama yang menjadi member dan banyak yang sudah juga mengimplementasikan model skor ini. Nah, tujuannya apa? Adalah mendevelop standar ya, mendevelop model yang bisa menjadi acuan. Ya, acuan di dalam tata kelola supply chain. Ya, sehingga kalau perusahaan itu menggunakan supply chain, maka mereka akan menggunakan bahasa yang sama, terminologi yang sama, ya proses yang kemudian dibuat standar. Nah, kalau mereka menggunakan proses yang sama, maka dimudahkan untuk melakukan benchmarking. Ya, kemudian juga dimudahkan untuk mendapatkan informasi yang sama dan juga better communication ya, dan masalah-masalah supply chain tentang perbandingan dan pengukuran kinerja. Jadi kepanjangan ya, kependekan ya dari Supply Chain Reference Model ya, jadi model referensi operasi supply chain ya, sehingga ini nanti membantu ya di dalam memahami, menstrukturkan dan juga mengevaluasi dari kinerja supply chain. Nah, bagaimana kerangka model ini diimplementasikan? Nah, skor ini mendeskripsikan aktivitas bisnis yang nanti berhubungan dengan bagaimana cara memenuhi demand ya, cara memenuhi customer ya. Dan kemudian di dalam skor ini dibuat standarisasi proses, di mana proses itu terbagi menjadi plan, source, make, deliver dan return ya. Jadi plan itu rencana, source itu adalah pengadaan, make ya, make itu proses transformasi ya atau membuat produksi, kemudian deliver mengirim, return adalah proses untuk mengembalikan ya, mengembalikan ke production atau bisa juga return dari produksi mengembalikan ke supplier. Ya. Memang kalau kita lihat dari dasarnya ini memang menggunakan modeling dari manufaktur ya, namun tentu dalam implementasinya ini bisa diadopsi ya, tidak hanya oleh manufaktur ya, oleh perusahaan-perusahaan jasa dan perusahaan lain. Sehingga ini disebut sebagai framework atau sebagai model. Nah, kemudian penggunaan dari model ini memang dimulai dari menganalisis current state ya, kondisi sekarang ya dari perusahaan ya, proses dan tujuan perusahaan. Kemudian mengkuantifikasikan operational performance. Nah, nanti ada bagaimana cara
menangkap atau mengcapture kondisi sekarang, kemudian mengkuantifikasikan performance sehingga nanti ada standar performance, kemudian melakukan benchmark, ya, comparing company performance to benchmark data. Nah, baru kemudian setelah itu dilakukanlah best practice analysis, ya, best practice information untuk melihat, ya, perusahaan-perusahaan yang mereka sudah maju, ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah bagus di dalam melakukan proses, ya, dan mencapai performance itu seperti apa proses bisnisnya gitu. Nah, sehingga kita kemudian bisa melakukan organizational design, ya, melakukan desain organisasi untuk mendapatkan kinerja kita. Nah, target kita. Nah, tentu dalam penentuan target kita juga bisa merefer pada best practice ini, ya. Jadi pada perusahaan-perusahaan yang lebih maju, ya, atau perusahaan-perusahaan yang lebih bagus dalam performance yang kita ingin untuk improve. Nah, kemudian ini adalah framework, ya, framework dari SCORE, mengkombinasikan 4 teknik ke dalam satu pendekatan yang terintegrasi. Ya, jadi yang pertama adalah business process improvement. Jadi nanti dalam implementasinya pertama kita capture as is. Jadi as is itu bagaimana kondisi perusahaan saat ini, gitu, ya. Nah, nanti bagaimana cara kita meng-capture as is, tentu dimulai dari mapping, ya. Kita mappingkan dulu, ya, mapping proses bisnis, kita mapping geographicalnya, ya, posisi dari proses-proses, ya, apakah dia di satu lokasi, perpindahan material dan lain sebagainya. Kemudian juga ada business context summary, ya, itu kita capture. Nah, kemudian di dalam meng-capture as is, ya, kita tentu mendasarkan pada referensi proses. Nah, tadi jadi ada dasar-dasar proses. Nah, lalu kemudian kita lakukan performance benchmarking, ya. Kita quantify performance, ya, performance dari proses kita. Nah, ini kemudian standarnya adalah nanti pakai standar performance atau matrix. Kemudian kita identify practice and software solution that result in significantly better performance, ya. Kita lakukan best practice analysis. Jadi dari kondisi as is, ya, kemudian kita tentukan kinerja-kinerja kita, lalu kemudian kita akan setting target. Nah, to be-nya, targetnya itu kita dapatkan dengan cara melakukan benchmarking. Nah, setelah kita dapatkan benchmark, ya, baru kemudian kita lihat daftar bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas, ya, melakukan best practice analysis, yang melakukan aktivitas itu dan mendapatkan performa unggul. Nah, kemudian kita bisa melakukan performa itu, ya, tadi bahwa praktek-praktek itu bisa kita pakai sebagai referensi, ya, untuk mendapatkan kinerja terbagus dari target yang sudah kita set tadi. Nah, lalu kemudian juga kita mempersiapkan organizational design, ya. Jadi ini persiapan di dalam assess skill dan performance, ya. Kemudian juga tata kelola yang lain, ya. Jadi di situ di dalam SCORE, jadi SCORE ini bentuknya nanti adalah panduan, ya. Jadi panduan di situ ada standar proses, ya, standar matrix, standar practice, standar people. Kemudian juga tentu standar green, ya, yang akan kita bicarakan hari ini, ya. Kemudian juga ada enables, ya, untuk teknologinya, ya. Kemudian enables untuk tata kelola organisasi dan lain-lain di situ. Nah, ini keuntungannya, ya. Jadi skopnya, ya, bisa digunakan sepanjang supply chain, kemudian juga orientasi pada supply chain improvement, ya, dengan performance yang standar, ya, proses, praktis dan skill, ya, yang sudah tersedia di situ. Kemudian juga memungkinkan atau memudahkan juga untuk melakukan benchmarking. Kemudian juga ini bisa digunakan untuk improvement, ya, usaha-usaha di dalam meng-create value for customer. Kemudian juga di dalam hal pengukuran ini sangat detail, ya, sehingga kedetailan dari pengukuran ini tentu akan memudahkan pada saat kita akan menentukan di mana terjadi bottleneck, ya, atau di mana terjadi peningkat, di mana proses itu perlu kita fokuskan, gitu. Nah, sehingga di dalam kita melakukan pengukuran, maka di dalam SCORE itu nanti ada leveling, ya, ada hierarki, ada level 1, level 2 dan level 3.
Baik, kemudian juga menyediakan metrik dan activity alignment ya. Jadi keselarasan aktivitas sepanjang organisasi ya. Ini across organizational boundaries karena di dalam supply chain tentu tidak hanya satu organisasi ya. Kemudian juga menyediakan common repository of supply chain performance term and toolset ya, sehingga di sini ada semacam database ya, ada semacam kepustakaan ya, semacam kumpulan dari terminologi performance dan juga toolset ya, jadi alat-alat, method ya, approach yang ada di dalam skor ini yang bisa kita gunakan. Nah, sehingga ada 5 structure dari score reference source book ya. Yang pertama tadi ada proses, ada performance, ada practice, ada people, dan ada green ya, ada green di situ. Nah, proses. Nah, proses ini memberikan standar ya, standar bagaimana kita itu menstandarisasi atau mengidentifikasikan proses yang terjadi di dalam proses bisnis kita, di dalam organisasi kita. Nah, proses di dalam skor anatominya dibuat standar ya, mulai dari plan ya, plan. Ini namanya level 1 ya, ada mulai dari rencana, kemudian source ya, pengadaan atau pembelian material, kemudian make tadi, make ini adalah proses transformasi ya dari raw material menjadi produk jadi begitu. Kemudian deliver ya, mengirim, kemudian pengembaliannya adalah return ya. Enable ini adalah supporting yang ada di dalam organisasi. Nah, itu masuk dalam kelompok enable. Nah, standar dari proses. Nah, proses kalau kita lihat ya di dalam supply chain, ini your organization. Ini kita sebut sebagai vokal atau focus company. Ya, tadi kita punya plan, source, make, deliver, return, enable. Lalu di sini ada supplier. Ya, supplier kita. Nah, mereka juga menggunakan 5 standar proses, kemudian juga ada di customer kita. Nah, sehingga tadi bahwa plan, source, make, deliver, return, and enable itu spanning from supplier to the customer ya. Artinya bahwa nah skor ini bisa digunakan ya, jadi tidak hanya di dalam perusahaan kita, tapi dia extended ya, jadi melebar ke arah supplier kita dan juga ke arah customer kita. Nah, ini adalah 3 level ya dari proses. Baik, jadi kalau kita lihat proses itu ada 3 hierarki. Hierarki 1 tadi plan, source, make, deliver, return adalah proses bisnis kita. Nah, lalu kemudian di breakdown ke level 2. Level 2 ini namanya adalah kategori. Ya, configuration. Maksudnya kategori adalah pada saat kita membuat plan, rencana, maka rencana itu akan terbagi. Jadi rencana supply chain artinya adalah rencana di keseluruhan organisasi kita. Ya, biasanya di situ dalam konteks supply chain melibatkan matching demand dan supply. Gitu ya. Jadi seberapa banyak sih demand-nya, kemudian seberapa banyak supply-nya ya. Jadi determining demand, determining supply, kemudian balancing demand and supply, baru kita communicate. Nah, lalu kemudian plan source ya, rencana untuk pengadaan, plan make ya, rencana untuk make, kemudian plan deliver, termasuk juga plan return. Nah, itu namanya masuk dalam level 2. Ya, level 2. Sehingga ada plan source, plan make, plan deliver, dan plan return, sehingga plan itu nanti kita detailkan lagi di dalam kategori. Kemudian source, nah ini kalau di level score di ini kita masih intro di skor 12 ya. Nah, sekarang memang sudah ada di skor 14 ya. Ini sedikit berbeda, tapi saya kira kalau kita memahami struktur di skor 12, nah kita tentu akan menjadi lebih mudah belajar untuk yang skor versi 14 ya. Versi 14 sudah ke digital score ya. Nah, untuk source, nah source itu di skor 12 itu ada 3 ya. Ada apakah tipenya itu make to stock, ataukah make to order, ataukah engineering to order. Gitu ya, sehingga itu kita sebut sebagai kategori ya. Jadi kita bedakan sesuai dengan kategori level 1 tadi sehingga menjadi level 2. Nah, lalu kemudian ini di breakdown lagi menjadi level 3. Level 3 ini namanya proses elemen atau ini sebenarnya aktivitas. Jadi di dalam aktivitas itu dibuat standar pada saat kita melakukan plan
Ya, plan apa? Misalnya oke, kita akan melakukan plan supply chain misalnya. Ya, plan berarti ini P, ya, ini P. Kemudian turun ke level 2. Ya, level 2 ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, lalu kemudian ada P1, lalu kemudian di breakdown lagi ke dalam elemen. Ya, elemennya bagaimana? Elemen ini adalah aktivitas ya, sebenarnya aktivitasnya. Nah, sehingga aktivitas ini dari mulai tadi codingnya adalah P11, P12, P13, P14 misalnya. Nah, skor ini membuat standar hanya sampai ke level 3 ya. Nah, level 4 implementation level ini memang WI ya, work instruction dan SOP sebagainya. Nah, ini tidak dibuat standarisasi. Ini diserahkan ke masing-masing perusahaan pada saat mengimplementasikan. Nah, ini adalah standar proses ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti saya kirimkan nanti versi aslinya ya. Sehingga kalau kita lihat, nah di situ ada plan ya, plan ini level 1, kemudian ini level 2, kemudian di bawahnya adalah level 3 ya. Ini namanya dekomposisi. Jadi kita lihat dari sisi proses, kemudian subproses ya, kemudian ke arah aktivitas. Nah, di dalam model skor memang salah satu kelebihannya adalah detail sampai menstandarisasi pada level aktivitas, dan di masing-masing aktivitas itu disediakan kinerjanya tadi, performanya, benchmarknya, people-nya ya, orang yang melakukan aktivitas ini mereka harus punya skill apa, punya training apa dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian yang kedua performance ya, performance. Nah, dalam hal ini standar metrik mendeskripsikan performance ya, performance proses dan juga mendefinisikan strategi goal ya dari supply chain. Nah, di dalam performance ini standarnya ya, kalau kita lihat ini juga di versi terbaru itu green itu sudah menjadi sustain ya, sudah menjadi sustainability. Nah, itu yang di skor versi 14 ya. Nah, karena skor itu selalu juga kalau saya lihat itu selalu ada update ya, selalu ada update dari versi-versi sebelumnya kemudian juga ke versi yang terbaru. Nah, di dalam performance ini membantu perusahaan untuk mentranslate ya dari bisnis strategi ke supply chain strategi ya, bagaimana bisnis ini ya bisa memenuhi ya, jadi bagaimana supply chain ini bisa memenuhi dari bisnis strategi, kemudian juga dilakukan untuk mengukur kinerja supply chain dan juga untuk memahami kinerjanya ya relatif terhadap kompetitor. Nah, kemudian juga digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor proses ya. Ya, proses untuk memonitor sehingga kalau di situ terjadi gaps ya, terjadi gap kinerja, maka kita bisa melacak ya, melacak di proses mana yang kita perlu lakukan perbaikan. Nah, ini adalah atribut ya, atribut standar di skor versi 12 ya, bahwa kinerja supply chain itu ada 5 ya, dari sisi customer ya, kemudian juga dari sisi internal. Dari sisi customer adalah reliability ya, consistently getting order right ya, product meet quality requirement. Ada responsiveness ya, ini kecepatan ya, speednya. Ada agility ya, ini flexibility ya, resilient itu masuk di sini. Kemudian biaya, cost dan juga aset ya, bagaimana effectiveness di dalam memanage aset. Nah, kita sebut ini sebagai atribut ya, jadi atribut dari kinerja, di mana atribut ini ya diwakili oleh matriks. Nah, di sini reliability diwakili oleh perfect order fulfillment. Jadi bagaimana pemenuhan order secara sempurna. Nah, ini kita sebut sebagai level 1. Jadi sama ya nanti ya, ini level 1 metrik perfect order fulfillment, kemudian nanti diturunkan menjadi level 2 ya. Jadi level 2-nya perfect order fulfillment ini nanti dipenuhi ya oleh RL 21, 22 dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kita mendekomposisi matrik ini. Jadi bagaimana kita katakan supply chain ingin memenuhi order secara sempurna, berarti dari sisi quality ya sempurna, dari sisi quantity juga sempurna, dari sisi time juga sempurna, dari sisi dokumen itu juga harus komplit. Nah, responsiveness juga begitu, order fulfillment cycle time ya, waktu untuk pemenuhan order. Nah, ini nanti
decompose ya. Waktu penanganan order dibagi menjadi waktu untuk plan, waktu source ya, waktu make, deliver, dan waktu return ya. Sehingga kalau kita lihat ini adalah standar untuk performance ya. Sehingga ini kita sebut sebagai level 1, ini level 2, kemudian di bawahnya adalah level 3 ya. Sama dengan proses tadi level 1, level 2, level 3. Nah, sifat daripada level di dalam performance ini sebagai root cause ya, sebagai akar penyebab begitu ya, atau sebagai diagnostik di sini disebutkan seperti itu. Nah, diagnostik maksudnya adalah kalau reliability, kalau perusahaan itu ya ingin excellent di bidang reliability misalnya, perfect order fulfillment, maka kemudian kita akan melihat bagaimana mereka itu di dalam pemenuhan order ya, dalam hal kuantitinya, dalam hal quality-nya, dalam hal dokumentasinya, dalam hal quality-nya. Nah, kalau kemudian ada masalah di situ, kita akan melihat di bagian apanya. Ya, jadi ini level 3 itu menjadi diagnosis ya. Ke level 2, level 2 ini menjadikan diagnosis atau menjadikan root cause, semacam hubungan sebab akibat begitu ya ke dalam level di atasnya. Nah, sehingga di sini tadi level 1 adalah diagnostik untuk overall health of supply chain, level 2 itu diagnostik untuk level 1, level 3 itu diagnostik untuk level 2. Sehingga kalau kita ingin melihat kesehatan supply chain, kita lihat dari level 1. Kalau level 1 ternyata tidak bagus, kita lihat ke level 2. Level 2, apa yang menjadi penyebab mereka tidak memiliki responsiveness misalnya. Oh, ternyata ada masalah nih, speednya di mana? Oh, speednya yang ada di manufaktur itu terlalu lama. Nah, di bagian mananya gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita lihat di level 3. Nah, sehingga di sini kita sebut sebagai hubungan ya. Jadi metrik dalam supply chain ya, ini adalah metrik yang sifatnya itu diagnostik ya, digunakan untuk menganalisis dari level 3 untuk analisis level 2, kemudian untuk analisis level 1 ya. Sehingga ini disebut juga sebagai metrik dengan root cause analysis ya. Jadi analisis akar penyebab ya dari performa yang tidak dipenuhi. Praktis ya, praktis. Nah, ini di dalam skor itu menyediakan kumpulan ya, jadi kumpulan best practice ya, kumpulan best practice yang ini juga bisa dilihat nanti di webnya ASCM juga kita bisa melihat ya, dan itu free ya, kita bisa melihat sebenarnya best practice untuk inventory management itu seperti apa misalnya. Best practice untuk material handling, best practice untuk misalnya reverse logistik, nah itu bisa kita lihat di situ. Nah, sehingga ini menyediakan koleksi ya of industrial netral. Industrial netral artinya ini tidak merefer pada industri tertentu, tapi ini sifatnya bisa dipakai sebagai best practice secara umum ya. Kemudian praktis ya di dalam skor 12 itu bisa dibedakan baik klasifikasi ya, baik ada bisnis proses, ada inventory dan lain sebagainya. Sehingga kita pada saat kita punya masalah nih misalnya, oh masalah kita punya masalah ingin improve di purchasing misalnya, kita bisa lihat sebenarnya best practice yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di purchasing itu mereka pakai tools apa, mereka pakai method apa. Nah itu kita bisa lihat di situ, gitu ya. Demikian juga reverse misalnya, apa sih yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam mereka melakukan reverse logistik. Baik. Nah, kemudian best practice ini dibagi, ada yang emerging, ya emerging itu yang terbaru, ada yang best, ya best ini merupakan praktek-praktek terbagus yang menghasilkan hasil yang bagus ya, dan ini apa namanya current ya, jadi sekarang dipakai hasilnya bagus ya. Kalau emerging ini yang terbaru ya, apa teknologi-teknologi yang terbaru yang mungkin juga belum banyak yang pakai. Kemudian ada yang standar. Standar ini merupakan praktek-praktek yang secara umum dipakai ya, hasilnya ya kadang bagus, ya kadang average lah ya. Beda dengan yang best practice ya. Kalau best practice ini yang hasilnya dia lebih bagus, katakan begitu ya. Jadi dia ada tiga kategori untuk emerging, best practice, dan standar practices. Baik, kemudian people. Nah, tadi saya sampaikan ada standar people. Di sini ada juga standarnya ya. Jadi people, skill, experience, aptitude, training, kompetensi ya. Itu sudah ada standar. Untuk mengerjakan proses tertentu, maka people itu harus punya kompetensi apa. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, contoh misalnya ya.
Asset management misalnya, ini human skill ya. Jadi mereka salah satu contoh di situ ada sekian banyak ya. Jadi ini ada definisinya. Kemudian asset management ini berhubungan dengan proses yang mana, kemudian apa experience-nya yang dibutuhkan untuk memiliki skill dalam asset management. Berarti mereka harus punya eksperimen accounting, HI itu human experience ya, dan sebagainya. Kemudian apa best practice-nya di dalam melakukan asset management, gitu ya. Nah, sehingga ini cross reference ya, cross reference dalam pengertian kalau kita ingin melihat proses, misalnya saya ingin melihat proses release product to deliver. Nah, release product to deliver ini pasti membutuhkan human skill. Salah satunya adalah asset management, gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa proses yang dilakukan itu membutuhkan people yang seperti apa. Nah, itu sudah ada standarisasinya di situ, termasuk experience, termasuk training apa yang harus diambil. Oke, nah kita masuk ke green. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa di dalam skor 12 ya, skor 12 tadi kan ada 6 ya. Jadi ada 6 structure. Ini saya agak ke atas. Nah, ini proses, performance, practice, people, dan green ya. Oke, saya masuk ke green. Nah, green. Nah, di dalam skor 12 ini mereka punya standar definition ya untuk model bisnis yang sustainable ya, dan juga dengan memperhatikan lingkungan ya. Nah, dengan menggunakan skor 12 model, ya, performance evaluation dan improvement itu bisa dilakukan dengan melakukan analisis current condition dari supply chain, kemudian mendefinisikan operational performance, dan kemudian melakukan benchmark. Jadi saya kira caranya sama ya, jadi frameworknya sama tadi, kondisi as is, kemudian to be ya untuk melakukan set target, kemudian melakukan benchmark, kemudian setelah itu adalah melakukan organizational design. Nah, aplikasi dari kriteria-kriteria pengukuran sustainable di dalam skor 12 ini diukur ya dari mulai mengukur level 3 proses. Jadi tadi hierarki tadi. Jadi level 3 proses, kemudian kita agregat ke level 2, kemudian kita agregat ke level 1. Ya, saya kira itu cara kerja yang ada di skor. Nah, sehingga di skor 12 metrik dan formula itu disediakan dan perusahaan itu bisa melakukan konfigurasi sendiri, mengcustomize sendiri. Nah, skor sustainability ini juga mendasarkan pada GRI. Ya, jadi Global Reporting Initiative juga dipakai sebagai dasar ya di dalam menentukan metrik di dalam skor 12. Nah, namun bagaimana struktur dari pengukurannya tadi dimulai dari level 3, level aktivitas, kemudian dari level aktivitas, kemudian diagregat ke level 2, baru kemudian diagregat ke level 1. Nah, ini Bapak Ibu sekalian saya kira cukup familiar ya, sehingga metrik-metrik yang digunakan dalam green score ya, carbon emission, air polutan, liquid, solid waste, dan persen recycle waste ya. Kemudian kalau kita lihat juga, ini adalah bagaimana level disusun dalam skor 12 ya, ada level 1 ya, misalnya total supply chain carbon footprint misalnya. Kemudian nanti turun ke level 2. Ya, sebenarnya level 2 itu breakdown ya kalau di dalam apa namanya perhitungan metrik di situ. Nah, ada beberapa yang kemudian sampai masuk ke level 3. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam jadi skor 12 ini ada source book-nya ya. Jadi ada bukunya yang di situ merupakan buku reference atau buku panduan ya. Jadi misalnya di sini total supply chain material use. Nah, ini ada standarisasinya ya, deskripsinya, ada discussion-nya, kemudian hierarkinya. Total supply chain material use itu berarti nanti merupakan penjumlahan dari plan, source, make, deliver, dan return. Gitu ya, sehingga kita pada saat melakukan pengukuran ya, pengukuran misalnya di dalam hal energi, di dalam pemakaian air misalnya, maka akan kita bagi ke dalam plan, source, make, deliver, dan return. Nah, ini adalah daftar ya, daftar dari metrik-metrik yang ada di dalam skor 12. Ini saya kopas ya beberapa, cukup banyak sebenarnya. Sehingga ada total supply chain material use, ini level 1 ya, simbolnya SS1. Lalu level 2-nya adalah plan material use, source material use ya, dan seterusnya. Kemudian juga misalnya total supply chain non renewable material use. Nah, ini di dekomposisi ini terdiri dari
non-renewable yang terjadi di plan, terjadi di source, terjadi di make, terjadi di deliver, dan terjadi di return. Nah, sama seperti alasan tadi adanya dekomposisi, artinya kalau kemudian kita dapatkan ya nilai ini tidak sesuai target, maka kita bisa melacak di bagian mana, ya di proses mana yang itu nilai itu tidak sesuai, gitu ya, sehingga kita akan cari gapnya. Karena biasanya perusahaan dapat data agregat ya, agregat. Nah, di sini dia didekomposisi ya. Jadi di mananya, apakah di plan-nya, apa di source-nya, di make-nya, atau di deliver-nya yang butuh melakukan improvement. Nah, ini ada contoh ya, ini contoh saja ini. Ini dari mahasiswa sebenarnya ya, mahasiswa saya. Jadi total supply chain non-renewable material use. Nah, ini level 2-nya ada make dan ada deliver. Nah, ini kemudian diukur jumlahnya sekian gitu ya, kemudian dibandingkan, kemudian ada gap di situ. Sehingga sekali lagi bahwa dengan struktur ini maka kita bisa melihat sumber ya, sumber kenapa kinerja ini tidak tercapai itu ada di proses mana. Nah, kemudian green model ya, kalau kita lihat tadi bahwa kalau dilihat dari proses, plan, source, make, deliver, return, lalu sekali lagi di dalam green score ini kemudian kita decompose ya. Kalau skor konvensional kan plan, source, make, deliver, return. Kalau di sini maka muncullah ada green plan ya, ada green plan, ada green plan, ada green source ya, ada green plan, green source, green make ya, green deliver, dan green return. Nah, lalu kemudian kita breakdown lagi ya, breakdown lagi dari plan tadi, green plan tadi akan muncul green plan untuk supply chain, green plan untuk plan source, plan make, plan deliver, plan return, kemudian turun lagi ke arah source tadi, kemudian make-nya ya, green source, green make, green deliver. Nah, sehingga tadi biasanya kemudian kita lakukan mapping ya, mapping sampai level 2 ya, kalau memungkinkan juga bisa sampai level 3. Oke, baik. Nah, keuntungannya apa? Kita menggunakan model skor ya. Nah, ini model skor ini memang ya tentu di samping keuntungan tentu juga ada trade-off ya, karena trade-off-nya tentu menjadi sangat complicated begitu ya. Jadi framework ini clearly ties the various emission to the originating process, sehingga limbah-limbah ya, emisi-emisi itu kita bisa melihat di mana itu terjadinya gitu ya. Ini menyediakan structure ya, tidak hanya mengukur performance tapi juga bisa melakukan aksinya itu, perbaikannya itu harus kita lakukan di mana, di proses mana begitu. Nah, kemudian juga dengan adanya hierarkial dari skor model ini mudah ya, mudah untuk menentukan target spesifik activity. Spesifik di gudang seperti apa, kalau kita punya 10 gudang satu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kalau misalnya strategi goal itu tidak bisa kita penuhi, maka model skor itu menyediakan framework untuk bisa secara terstruktur itu melakukan analisis root cause, ya penyebabnya itu ada di mana. Nah, kemudian juga metrik-metrik ini karena ini sangat detail, ini juga menyediakan cara ya untuk bisa melakukan benchmark ya, benchmark per aktivitas. Jadi pada saat kita melakukan benchmark kan biasanya kita benchmark mungkin dalam agregat ya, tapi kalau skor kita benchmarknya bahkan sampai pada aktivitas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira itu masih ada waktu sedikit ya. Sekarang bagaimana cara mengimplementasikan skor model? Nah, APIX ya dan Supply Chain Council itu mengeluarkan model yang disebut sebagai score risk track. Jadi bagaimana model tadi, kalau saya sebut sebagai framework ya, jadi framework tadi kan sifatnya kan netral sebenarnya ya, netral yang bisa digunakan, mereka punya buku panduan ya, kemudian perusahaan bisa melakukan kustomisasi, nah kemudian bagaimana itu diimplementasikan. Nah, implementasi skor itu menggunakan model juga namanya score risk track. Jadi score risk track ya, jadi risk track, jadi mereka menganalogikan seperti area balapan ya, area pacuan begitu, sehingga dalam satu lap selesai dia akan masuk ke lap berikutnya. Nah, sehingga ini filosofinya adalah plan do check action ya, PDCA, sehingga satu selesai project dia akan melakukan improvement untuk project yang berikutnya.
Nah, ini adalah score track. Saya kira ini memang detailnya cukup menarik ya. Jadi tadi karena hari ini saya kira ini intro ya. Jadi mungkin ada beberapa, sekali lagi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin sudah familiar terhadap skor, mungkin ada yang baru mendengar skor ya, sehingga saya kira ini juga menambah literasi kita ya. Jadi ada satu model improvement, ini score track. Kebetulan saya juga membuat beberapa project ya, walaupun itu beberapa kerjasama juga dengan Departemen Perindustrian ya, kemudian juga beberapa juga sudah publish, mungkin Bapak Ibu bisa, karena sebagian besar open access ya, mungkin bisa ketik di situ Elisa Kusning, dan ada beberapa publikasi ya di dalam jurnal yang muncul di situ, beberapa case tadi di situ. Ada juga buku yang in press dan saya buat juga bagaimana panduan ya membuat project berdasarkan pada score track ini. Jadi score track ini, jadi score di sini memakai nama yang mirip, tapi kepanjangannya sedikit berbeda. Jadi S-nya itu set the scope. Ya, ini untuk understand business environment and define the scope. C-nya adalah configure the supply chain, determine performance metrics. Ya. Kemudian O-nya establish project portfolio, R-nya adalah ready for implementasi. Nah, tentu ini dimulai dari pre-score program step. Nah, ini memang project yang cukup komplit kalau menurut saya ya, baik itu proses maupun deliverables ya. Ini deliverables-nya pada saat kita set the scope, kita pahami bisnis proses, ini adalah output dari aktivitasnya. Jadi kita buat bisnis konteks summary-nya, kita buat supply chain definition metric ya, kita buat industry comparison, geographic map dan sebagainya untuk menentukan kinerja apa sebenarnya yang bermasalah di organisasi kita, gitu ya. Nah itu di set the scope ya, dan juga menentukan boundary ya. Jadi boundary jika kalau dalam konteks manufaktur contohnya adalah di segmen pasar yang mana, di produk mana ya kita itu ingin improve, yaitu scope-nya. Nah lalu configure ya, ini untuk menentukan performance apa yang di situ terdapat gap. Nah ini configure ya, sehingga ada metric definition, ini kita melakukan benchmark dan lain sebagainya. Lalu optimize, ini establish project portfolio. Pada saat kita punya beberapa alternatif project, nah tentu kita evaluasi ya dari sisi benefit cost-nya, readiness untuk resources kita dan lain sebagainya ya, benefit summary ya, preliminary project portfolio. Setelah itu baru kita ready for implementation. Nah mungkin detail ini Mbak Amalia, kalau Bapak Ibu tertarik mungkin bisa dibuat satu penjelasan tersendiri ya, karena ini saya kira cukup detail kalau kita bisa jelaskan di situ. Nah mungkin di dalam mungkin sedikit saya akan menjelaskan kalau secara umum ya, ini mungkin saya contohkan. Jadi bagaimana sih metodologi untuk GSCM implementation gitu ya, dalam praktek yang lebih simple gitu ya. Tentu pertama dari top Management Commitment and Vision ya, Business Understanding ya, kita lakukan mapping level 1 2, kita analisis current performance ya, design to be, lakukan benchmark, kemudian kita best practice analysis ya, setting alternative solution, kemudian baru kita establish project improvement. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini contoh saya ambil dari APIX ya, dari SCORE. Ini bagaimana cara kita memahami bisnis kita ya, kita lakukan mapping ya, bisnis konteks summary, deliverables ya, bisnis kita itu gambarannya seperti apa. Kemudian kita mappingkan ya, kita create supply chain definition metric. Partner kita itu sebenarnya siapa ya? Channel partnernya, vendor kita siapa, customer kita siapa. Kemudian kita mapping based on geographic. Ya, geografiknya seperti apa? Nah, mengapa kita mappingkan seperti ini? Tadi dalam konteks green, kalau konteks green, nah kita nanti bisa mengetahui kalau di situ pemakaian full misalnya, nah itu di mana itu terjadi gitu ya. Ini juga on progress, saya juga sedang melakukan ini gitu ya, sehingga kita ikuti pergerakannya itu seperti apa material-material yang ada di kita. Nah, sehingga kita akan nanti secara detail ya melihat emisi-emisi yang terjadi di titik mana saja, dan nanti kita bedakan atas tadi plan, source, make, deliver, return ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan mapping. Ya, kalau tadi secara geografik ya untuk memahami, kemudian develop mapping proses 1 2. Ini juga contoh saja ya, contoh saja. Salah satu contoh misalnya pakai swim lane diagram ya, seperti ini, mulai dari pemesanan produk masuk. Nah, ini kita ikuti prosesnya. Lalu kita identifikasi mana yang plan, mana yang source, mana yang make, mana yang deliver. Nah, baru ya
dari aktivitas yang ada, proses bisnis seperti ini, ya, baru kemudian kita translate ya ke dalam bahasa skor. Ya, kita develop dari level 1 ke level 2. Tujuannya apa? Kalau kita akan melakukan benchmark, ya, benchmarking, dan kita akan lebih detail lagi. Oh, ini misalnya di factory dia melakukan M2 ya, make to order misalnya kategorinya. Di warehouse dia juga melakukan make to order, dia melakukan delivery dan sebagainya. Lalu di sini kita nanti akan mengidentifikasikan metrik di masing-masing aktivitas. Nah, termasuk juga kita juga bisa menentukan standarisasi dari proses people-nya, orang yang melakukan delivery, harusnya dia punya kemampuan apa, gitu ya. Kemudian kinerjanya harusnya seperti apa. Nah, itu bisa kita dapatkan pada saat kita mendevelop mapping yang seperti ini, termasuk juga tadi kriteria green tadi. Nah, idenya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa contoh ya, corporate solution case study to implement SCORE. Nah, ini saya ambil dari webnya ASCM, ada beberapa, sebagian besar memang lebih ke arah ekonomi, namun ada beberapa report yang di situ mereka juga melaporkan tentang sustainability ya, walaupun tidak detail ya, dia hanya mengatakan bahwa oke, terjadi penghematan bahan bakar sekian dan sebagainya. Nah, ini saya kira silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa search ya, karena ini free ya, jadi nggak harus jadi member, walaupun saya menjadi member, tapi tidak menjadi member pun ini bisa kita dapatkan ya pada corporate transportation, kemudian case study ini di oil and gas company ya, sehingga dengan menggunakan SCORE ya, nah ini reduction total inventory, reduction excess inventory ya, kemudian SKU ini di Petrobras, kemudian di situ juga bagaimana transformasi bisnis ya, dari mapping, kemudian dilihat kinerjanya, kemudian di bagian apa yang perlu diperbaiki. Kemudian juga di Univar ya, Univar Solution, ini chemical ya, company, kemudian ada juga di Rose ya, ini farmasi ya, kemudian juga ada beberapa di grup Tamer ya, ini ada e-commerce, ada logistik dan sebagainya dari Saudi Arabia, kemudian juga ada GE ya, ini juga beberapa perbaikan ya yang dilaporkan di situ sebagai kisah sukses begitu ya dari implementasi SCORE. Nah, mungkin yang terakhir ini adalah corporate member ya dari ASCM, mungkin bisa kita lihat di sini, sehingga kalau kita lihat memang perusahaan-perusahaan internasional ya cukup banyak, dan memang di Indonesia sendiri mungkin SCORE ini belum begitu familiar ya, belum begitu familiar. Nah, namun saya kira untuk supply chain sejak 2007 saya kira ya sudah banyak teman-teman ya dari perusahaan-perusahaan yang juga melakukan sertifikasi, beberapa juga sudah implement ya, dan saya lihat juga sudah mulai beberapa perusahaan melakukan implementasi SCORE ini untuk mengimprove kinerja mereka. Baik, begitu Mbak Amalia dan Bapak Ibu sekalian, saya kira pas waktunya ya, jadi 1 jam saya mempresentasikan. Silakan saya kembalikan ke Mbak Amalia. Iya, terima kasih Prof. Elisa untuk penjelasan dan pemaparannya. Sekarang kita masuk ke section Q&A ya, Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Mbak Amalia. Ya, boleh Pak Rohmat. Boleh ini ya, nanya ya, ya Prof. Boleh. Elisa. Ya. Selamat siang Prof. Elisa. Selamat siang Pak Rohmat, salam kenal. Kebetulan saya dari korporasi Bu, terkait dengan materi Bu yang menyampaikan tentang SCM ini ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik karena di dalam sustainability report itu kan salah satu yang harus diekspos adalah bagaimana korporasi menggunakan kriteria sosial dan lingkungan bagi supplier terutama ya, bahwa mereka juga ikut kontribusi lah di dalam aktivitas terkait dengan sustainability yang berdampak terhadap ekonomi dan lingkungan gitu ya. Dan sebelumnya juga kemarin ada LCA juga kalau nggak salah itu Life Cycle Assessment. Ini kira-kira terkait dengan LCA dan model SCM 12 model ini
Itu kira-kira seperti apa Bu ya persamaannya ya? Kayaknya kalau saya pahami sepintas kayaknya sepertinya mirip-mirip gitu ya. Nah, kemudian juga di praktek yang sebenarnya di korporasi seringkali walaupun mereka sudah memetakan nih, maksudnya membuat proses bisnis setiap perusahaan pasti ada Bu ya. Nah, cuman terkait bila dihubungkan dengan impact sosial, ekonomi dan lingkungan, impact terhadap enviro dan people, planet dan people, itu seringkali dokumen untuk pemetaan itu tidak ada Bu, seperti itu. Padahal itu merupakan salah satu yang bisa digunakan untuk membuat perencanaan strategis bagaimana menyusun program-program terkait dengan misalnya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi pihak di luar perusahaan kan itu ya. Kalau di dalam perusahaan tentunya perusahaan kan harus secara lingkungan memang harus taat atau comply terhadap regulasi lingkungan yang itu ya. Cuman terkait dengan yang sifatnya to beyond itu kan seringkali perusahaan nggak sampai berpikir sejauh itu, atau mungkin karena keterbatasan sumber daya atau sumber dana dan yang lain sebagainya, sehingga kontribusi mereka untuk keluar atau beyond itu menjadi tidak maksimal atau terkendala. Kira-kira seperti itu, Prof. Elisa, untuk mohon masukannya gitu ya. Kalau kita di korporasi seperti itu. Terima kasih, Prof. Baik, langsung Mbak Amalia atau bagaimana? Boleh Bu, langsung dijawab aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Rohmat. Jadi di dalam konteks green score itu memang green score itu referennya juga ke GRI Pak. Gitu ya. Sebenarnya sama, makanya betul tadi Pak Rahmat menyampaikan sama ya, ada kemiripan di situ gitu ya yang untuk didisclose oleh perusahaan begitu ya. Jadi referennya ke sana memang, namun memang sebenarnya green score itu lebih menekankan pada method ya Pak sebenarnya ya. Jadi method pendekatan bagaimana kita itu mendapatkan metrik itu dengan cara tadi mengklasifikasikan ke dalam proses, yang kemudian proses itu didetailkan lagi, kemudian didetailkan lagi begitu ya. Dan kemudian juga per kategori ya, kalau kita gunakan skor itu mereka menyediakan tools untuk melakukan benchmark. Ya, jadi ada benchmarknya di situ. Kemudian juga mereka menyediakan tools juga untuk melihat bagaimana people ya, jadi orang yang melakukan proses bisnis itu. Gitu, sehingga betul Pak Rahmat menyampaikan bahwa Bu kok itu mirip-mirip, ya betul karena skor sendiri juga referensinya ke GRI. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan bagaimana kita saya katakan mungkin memberikan informasi kaitan dengan partner ya Pak ya. Jadi kaitan dengan partner, kalau internal mungkin bisa under control kita begitu ya. Memang balik lagi kalau dalam konteks praktek ya Pak, konteks praktek memang ada beberapa mungkin requirement yang bisa kita berikan ke supplier kita gitu ya, ke supplier kita mungkin pada saat pengadaan. Nah, makanya tadi Pak sebenarnya kalau dalam konteks skor 12 itu ada green plan source ya, green plan source, sehingga bagaimana kita itu minta ke supplier kita, mungkin itu masuk dalam kontrak kita untuk mendisclose ya, misalnya tentang beberapa pemakaian ya, jadi pemakaian material yang sifatnya recycle di mereka ya, pemakaian tentang full di mereka misalnya seperti itu. Dan memang dari beberapa praktek yang ada di luar ya, kebetulan juga ada beberapa case begitu, bisa perusahaan itu meminta ke supplier, dan tapi tentu itu harus disampaikan atau harus dibuat pada saat rencana pengadaannya. Nah, kaitan juga sama sebenarnya tadi kalau itu berkaitan dengan lingkungan dan sosial ya Pak. Nah, itu dalam konteks tadi sekali lagi kalau dalam konteks green score 12 itu bisa kita incorporate di dalam plan ya. Jadi di dalam plan source ya, kemudian juga di dalam plan make ya, bisa kita masukkan dan kita bisa meminta ya ke supplier, walaupun mungkin ini juga bukan hal yang mudah ya kalau di prakteknya ya, karena tergantung posisi kita. Kalau posisi kita lebih powerful dari supplier mungkin bisa ya, tapi kalau suppliernya itu sole agent, nah mungkin kita juga akan kesulitan di situ. Mungkin begitu Pak Rahmat. Begitu Mbak Amalia? Ya. Apakah sudah jelas?
Pak Rahmat, ya boleh. Pak Leonard, silakan. Pak Rahmat dulu aja. Pak Rahmat ada tanggapan? Nggak ada ya? Sudah cukup, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Salam kenal Profesor Elisa, Ya. Bu Elisa. Saya Leonard. Saya mau tanyakan, ini output dari Green Supply Chain Management yang skor 12 ini, apakah output itu nanti bisa untuk men-trace sustainability-nya dari seluruh rangkaian tadi, perencanaan, proses, delivery sampai ke return, itu bentuknya apa itu outputnya? Apakah bisa meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut nggak? Atau manufacturing atau pabrikan tersebut? Atau nanti kaitannya juga dengan mungkin tadi kalau misalnya ada audit dari KLHK untuk proper ya, program pemeringkatan kinerja lingkungan hidup itu, apakah ini bisa dipakai atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Leonard. Jadi kalau di dalam skor ya, kalau dalam skor itu kan kita detailkan gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya skor sendiri itu berupa saya katakan berupa model reference Pak. Itu adalah sebuah framework ya, sebuah framework di mana di situ ada saya katakan semacam dictionary ya. Jadi semacam dia tuh punya kumpulan repository tentang tadi standar proses, standar performance, standar benchmark ya yang sebenarnya kalau di skor 12 itu bisa kita akses. Sehingga sifatnya adalah netral sebenarnya. Nah, kemudian ya dari standar tadi, dari model tadi itu bisa kita implement ya, bisa kita implementasikan untuk improving productivity. Nah, cara improving-nya, jadi skor itu menyediakan tadi, dia menyediakan satu framework ya, mulai dari mengcapture as is, di mana pada saat as is dia akan melakukan strukturisasi ya dari detail proses. Nah, begitu Pak Leonard. Nah, memang kelebihannya adalah pada saat kemudian ya di situ terjadi katakan misalnya dalam hal sustainability atau green ya, tidak tercapai ya target green misalnya. Nah, di situ bisa melakukan tracing. Di bagian mana itu yang mengakibatkan kita atau perusahaan itu tidak mencapai itu, dan kemudian structuring-nya itu adalah mereka menstrukturkan dari mulai level 1 kemudian ke level 2 sampai ke level aktivitas. Nah, itu bentuknya seperti apa gitu ya, outputnya sebenarnya seperti apa. Outputnya adalah sebenarnya ini berupa sebuah project. Jadi framework yang bisa kita pakai untuk guidance kita di dalam kita mendevelop sebuah project untuk improvement tadi Pak Leonard. Apakah itu improvement di dalam hal ekonomi boleh ya, di dalam people boleh, atau misalnya di dalam lingkungan. Nah, guidance project-nya itu ada di score risk track tadi Pak, score risk track tadi. Jadi mulai dari kondisi kita seperti apa sih gitu ya. Kemudian kita mau melakukan improve. Nah, tadi kita configure. Dalam configure kita petakan. Ya, petakan mana yang bermasalah. Nah, setelah kita petakan, lalu kemudian kita detailing di peta itu, gitu ya. Nah, detailing di peta itu, kalau di skor, nah kita pakai modelnya skor. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan benchmark, karena di situ tadi bentuk dari skor itu dia adalah framework ya. Nah, Bapak Leonard dan Bapak Ibu yang lain mungkin bisa masuk ke ASCM ya, ke ASCM www.ascm.org. Nah, itu bentuknya sudah digital ya, sehingga kita bisa mencari standarnya ini, best practice-nya ini, standar people-nya ini, begitu. Begitu Pak Leonard. Oke Bu, makasih Prof. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Amalia, nah memang di sesi ini saya mungkin belum bisa mencontohkan ininya ya Mbak Amalia, score track ya. Jadi saya kira score track itu saya kira memang satu penjelasan tersendiri gitu Mbak Amalia. Nah, moga aja mungkin nanti di next time ya mungkin bisa di next workshop mungkin akan ya, kita buat next workshop yang ya lebih khusus further details gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi bagaimana sih cara tadi jalannya mapping, bahkan cara kita membaca sebenarnya, karena saya kira kalau kita membaca itu semacam framework, saya kira memang tidak bisa langsung kita baca ya Mbak ya, tanpa kita tahu framework yang yang disampaikan oleh skor tadi. Baik. Begitu Mbak Amalia. Ya. Terima kasih Prof. Elisa. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Ya, boleh silakan Pak Karmel. Ya, makasih Bu Amalia. Selamat siang Prof. Elisa, salam kenal, saya Karmel Medan. Ya, selamat siang Ya, Pak Karmel, salam kenal. Izin bertanya atau diskusi gitu Prof. Jadi kan itu biasanya kalau kita itu kan kami itu ngerisetnya itu kan dari archival sustainability report. Nah, kalau kami mau ngambil topik tentang
green score ini, apakah cukup misalnya menggunakan kata kunci green score aja untuk melihat quality daripada green score disclosure by kategori perspektif tata kelola. Apa mesti melihat kata kunci lain? Dan katakanlah kalau mungkin Prof bisa share emiten TBK mana yang kira-kira bisa dijadikan, ya boleh dikata sedikit best practice yang bisa menjadi contoh untuk kami bisa melihat lebih jauh dari sisi disclosure. Yang kedua itu Prof, saya pernah baca satu artikel dari beberapa katakanlah elemen di tingkat plan dan sebagainya itu, dia memberikan rumus-rumus perhitungan. Kalau rumus-rumus perhitungan itu kan, ya itu boleh dikata bisa diterapkan dengan suatu acuan platform atau dikembangkan dari katakanlah SSPI, karena SSPI itu kan juga applied ke setiap sektor spesifik ya. Nah, tapi yang saya agak sedikit surprise itu Prof, misalnya dia ngambil salah satu item use of water. Saya lihat di situ kosong, dia nggak mencantumkan rumus. GRI bilang use of water itu ada 5. Ada misalnya air tanah, permukaan, hujan, sungai, dan recycle. Tapi nggak mencantumkan rumus. Apa memang dia belum menerapkan atau bagaimana merespon hal seperti itu, Prof? Biasanya katakanlah kita bicara yang best practice kan. Jadi kami ingin sedikit pencerahan di dua pertanyaan ini. Semoga menjadi bahan pemikiran kami. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Karmel. Jadi kalau yang pertama tadi ya Pak ya, jadi kata kunci sebenarnya memang kalau di Indonesia memang relatif masih jarang ya Pak. Artinya bahwa pada saat menyusun sustainability report ya, maka tidak secara eksplisit kemudian ini pakai model gitu ya. Karena sebenarnya model itu kan cara ya Pak ya, cara bagaimana perusahaan itu kemudian mendapatkan ya performance, kemudian juga mencari bagaimana performance itu didekompos ke masing-masing apa namanya prosesnya begitu. Namun memang ada beberapa perusahaan Pak yang memiliki saya katakan memang tapi itu dari sisi sustainability ya, tapi tidak terekspos apakah mereka menggunakan skor atau tidak begitu Pak Karmel. Nah, di ASCM sendiri kalau tadi saya sampaikan ada beberapa perusahaan yang mereka kemudian mempublikasi Pak Karmel ya. Di situ ada kata kuncinya di situ kalau di ASCM itu case study untuk corporate transformation. Ya, jadi mereka memang menggunakan skor, mereka memang menggunakan skor dan memang di situ aspek memang yang ditonjolkan lebih pada aspek ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Sementara beberapa aspek sustainability mereka juga menyampaikan tapi memang tidak begitu menonjolkan aspek sustainability. Baik, dan memang kebanyakan besar adalah mereka perusahaan-perusahaan besar ya seperti tadi Rose, kemudian juga GE gitu ya, kemudian juga ada beberapa perusahaan oil and gas gitu ya yang kemudian mereka memang membuktikan atau memproven gitu ya, menyampaikan bahwa mereka ada peningkatan ya di dalam kinerja mereka. Nah, kemudian yang kedua Pak, memang betul. Jadi di skor sendiri itu mereka selalu melakukan improvement gitu ya. Maka ada model terbaru yang lebih komplit Pak Karmel itu di skor 14 gitu ya. Nah, namun memang balik lagi mudah-mudahan mungkin bisa next juga ya Mbak Amalia ya. Mungkin kita bisa belajar bareng tentang skor 14 karena skor 14 ini disebut sebagai skor DS ya. Jadi digital score ya. Ini tentu lebih mudah karena apa? Karena kita bisa mengeksplor ya. Jadi mengeksplor standar-standar dan juga mengeksplor tadi reference yang sudah tersedia di webnya ASCM. Nah, di webnya ASCM yang di skor 14 ini rumus-rumus mungkin saya bisa share sedikit ya Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa apa namanya ini saya klik ya kalau kita masuk ke skor DS. Nah, ini rumus-rumus untuk tadi misalnya water use misalnya begitu ya. Nah, di sini memang oke saya akan share screen sedikit mungkin Bapak Ibu sekalian saya kira
bagi yang tertarik nanti juga bisa explore ya. Jadi yang terbaru, nah ini yang terbaru Pak Karmel dan Bapak Ibu sekalian, itu memang plan, source, make, deliver, return itu sudah di-enhance ya menjadi plan, order, source, transform gitu ya. Kemudian return ya, transform, fulfill dan return. Nah, kemudian kita bisa melihat tadi yang saya sampaikan itu di web ini ya, mulai dari introduction, orchestrated ya, orchestrated itu enable sebenarnya di sini ya. Kemudian plan, order, source, transform, fulfill, dan return itu untuk dari sisi proses. Nah, tadi yang Pak Karmel sampaikan kan dari sisi performance ya Pak. Nah, kalau saya klik performance, nah di skor yang terbaru itu green itu tidak muncul secara terpisah. Nah, mereka sudah memasukkan ya di sini ada resilient, economic dan ada sustain ya. Jadi sustain, jadi sustainability, mereka ada enviro dan ada sosial. Nah, di enviro sendiri nah, mereka sama, mereka menggunakan standar dari GRI ya, misalnya seperti water consume. Ya kalau kita lihat, nah di sini memang ada hierarkinya di situ, misalnya water withdrawal ya, water discharge, kemudian apa namanya? Di situ ada beberapa yang memang mereka menyampaikan rumus ya. Tadi seperti misalnya kalau saya cek di sini, karena ini juga masih baru ya, relatif baru, itu di Januari Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi di Januari 2023 itu baru di launch untuk skor versi 14 gitu. Nah, ada beberapa yang di skor 12 itu ada beberapa rumus yang disampaikan, tapi ada beberapa betul rumus-rumus yang juga memang belum disampaikan. Begitu Mbak Amalia, Pak Karmel. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, mungkin apabila cukup, bisa kita sudahi saja ya, Bapak Ibu, workshop hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Elisa untuk sharing dan penjelasannya. Dari workshop ini bisa disimpulkan bahwa supply chain sustainability atau green supply chain management adalah bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek sustainability atau ESG, economy social governance, ke dalam suatu supply chain, di mana akan melibatkan seluruh aspek dalam suatu bisnis. Framework yang menjadi acuan dalam tata kelola supply chain sendiri disebut dengan SCORE model, yang mana development dari framework SCORE model tersebut yang lebih fokus pada environment adalah disebut Green Score. Green Score model terdiri dari green planning, green sourcing, green make, green delivery, dan green return. Oke, sebagai informasi juga, materi presentasi hari ini dan sertifikat akan dikirimkan melalui email paling lambat besok ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Elisa dan para peserta hari ini. Sampai bertemu di workshop ICSP bulan Agustus depan. Saya izin tutup Zoom-nya. Selamat siang. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Elisa. Ya, makasih. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof, terima kasih Bu Amel, terima kasih Sama-sama teman-teman. Pak. Terima kasih banyak. Izin. Baik, izin Mbak Amel. Ya, izin. Silakan Bu. Izin ya. Ya.